Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang dimensi tentang vektor. Ya, kali ini kita akan membahas tentang vektor di dimensi 3 atau vektor di ruang. Ya, jadi bedanya di vektor yang kemarin, dimensi 2, ya, yang di R kuadrat, yaitu sama R3, hanya bedanya sekarang sumbunya menambah menjadi sumbu Z. Ya, kalau kemarin kan cuma XY aja, sekarang ditambahkan sumbu Z. Nah, atau kemarin kan I sampai J. Nah, sekarang tambahin satu lagi yaitu K. Boleh PQR, ya, boleh X, Y, Z, dan segala macamnya. Artinya ada 3 komponen, ya. AI1, AI2, AI3 gitu ya. Itu udah bedanya antara yang R2 sama di R3. Ya, jadi R3 nambah sumbu 1 sumbu si Z. Nah, dalam penggambarannya beda dengan dimensi 2. Ya, kalau biasanya kan kalau dimensi 2 atau R2 itu X-nya ke kanan. Nah, sekarang dibalik. Dalam dimensi 3 atau R3, sumbu X-nya adalah yang ke sini nih. Ya, yang ke bawah agak serong. Ya, ini dibuat agak miring biar gambarnya seperti dimensi 3 atau seperti ruang. Nah, ini kan kalau kita lihat secara gambar ini seperti gambar balok. Ya, makanya biar kelihatan gambarannya balok harus agak dimiringkan si sumbu X-nya. Padahal dia harusnya ke depan. Ya, kalau secara fisika pasti diajarin nih yang kayak gini nih. Ya, jadi ke depan. Sebenarnya X ini bukan ke bawah tapi ke depan. Ya, ini ke depan. Nah, ya, lawannya berarti ke belakang. Nah, ini kalau kita bikin garis putus-putus, nah ini berarti X-nya yang negatif. Yang ke depan itu berarti X-nya yang positif. Nah, terus yang ke kanan itu berarti Y-nya positif. Berarti yang ke kiri ini berarti Y-nya negatif. Seperti itu. Ya, ini komponen dari grafiknya dulu deh. Ya, berarti kalau yang ke kiri dia Y negatif, kalau yang ke belakang X-nya negatif. Nah, kalau yang ke atas itu berarti Z-nya positif. Berarti kalau dia ke bawah, berarti Z-nya nih negatif. Seperti itu. Ya, jadi harus tahu dulu nih, jangan kebalik ya. Jadi ini bukan ke bawah tapi ke depan ya. X-nya ke depan itu positif, ke belakang berarti X-nya negatif. Ya, kalau kita lanjutin ke belakang berarti ini X-nya negatif, ini berarti Y-nya juga negatif. Ya, kalau ke kiri, kalau ke bawah berarti Z-nya negatif. Nah, ini adalah konsep dasar dari apa? Sumbu-sumbu dari R3 atau di dimensi 3. Ada sumbu X yang ke depan, sumbu Y yang ke kanan, dan sumbu Z yang ke atas. Ya. Kalau lawannya berarti kebalikannya itu negatif. Nah, sekarang kita lihat contohnya di sini apa? 2,3,6 yaitu 2i 3j plus 6k. Nah, atau secara vektor posisi dia adalah 2i plus 3j plus 6k. Ya, jadi patokannya kan ini titik O nya nih, berarti kita buat dulu 2i 3j plus 6k itu di mana sih? Nah, pertama ini kan berarti sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z. Nah, X nya berapa? 2, berarti kita bikin 2 sejauh 2, 1, 2. Nah, ini berarti X nya sama dengan 2. Terus berapa Y nya? Y nya 3. Ya, kan 1, 2, 3. Nah, tapi pertemuannya dibuat agak miring. Kenapa? Karena mengikuti si sumbu X-nya yang juga agak cerong ke kiri. Kecuali dia secara gambar nyata, ini ke depan ya. Ini karena dia gambar, nah kita harus membuat dia seolah-olah nyata, makanya nih X-nya agak nyerong. Ya, padahal dia intinya dia ke depan. Ya, jadi buatlah pertemuannya. Pertemuan antara, nah ini. Jadi cara pengerjaannya X sama Y dulu ditemuin. Nah, ya, jadi kita kasih warna dulu. Nah, ini adalah pertemuan antara X dan Y. Ya, jadi kalau udah dapat X sama Y, baru Z. Ya, jadi patokannya pertemukan dulu X sama Y. Nah, baru ntar sama si Z. Cara gambar seperti itu. Nah, kalau X-nya udah 2, Y-nya 3, ketemu. Ya, jadi ini agak nyerong karena semua X-nya pun juga agak nyerong. Jadi kita harus mengikuti. Ya, seolah-olah jaraknya ini sama, yaitu 3. X ke Y 3. Ya, gitu ya. Nah, terus setelah itu baru ke berapa? Baru ke 6. Ya, 2,3 lanjutin 6. Pak, ini kenapa kok 6-nya agak nggak ngepasnya? Tadi dibilang karena dia gambarnya agak serong atau dia mengikuti sumbu X-nya yang agak menyerong, maka nilainya pun harus mengikuti. Artinya kalau mau secara gampangnya ngitungnya dari sini. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jaraknya tetap 6. Nah, ini kalau mau secara ininya ya, jadi ngitung X-nya dari itu
2 yang ke depan, yaitu jumlahnya tetap jaraknya tetap 6 satuan atau 6 jaraknya tetap 6 ya, sumbu-sumbunya 6. Nah, kalau cara gambar ini sama ini sejajar, yaitu jarak adalah 6 koordinatnya gitu ya. Nah, itu cara menggambar koordinat dari si dimensi 3 atau R3 ya. Jadi X sama Y-nya dulu baru bertemuan sama si Z-nya. Lalu gimana kalau yang ini nih? Titik ini berapa sih koordinatnya? Nah, kan seperti itu. Ya, berarti kalau ini koordinatnya, ini berarti X-nya 0, Y-nya 3, Z-nya 0. Karena cuma di sini. Gitu. Ya, itu cara bikinnya. Ntar bikinnya kalau bikin ini, silakan aja. Ya, gitu. Kalau yang 0 ini tengah-tengah pasti 0 sama 0. Seperti itu ya. Jadi ini adalah cara menggambar ruang dimensi 3 ya. X-nya ke depan, Y-nya ke samping, Z-nya ke atas. Ya, kalau lawannya berarti negatif. Nah, ini hal yang perlu adalah vektor satuan X, yaitu X-nya 1. Ya, berarti yang lainnya 0. Nah, ini vektor satuan dari sumbu X. Vektor satuan sumbu Y berarti 1. Vektor satuan sumbu Z berarti 1 Z-nya. Nah, ini vektor satuan dari sumbu X yang gambar ini adalah X-nya 3. Seperti itu ya. Terus kita masuk ke vektor posisi. Nah, vektor posisi OP adalah A1, A2, A3 atau A1I, A2J, A3K. Ya, jadi ini hanya penulisannya atau simbolnya aja ya. Vektor P bisa ditulis jadi IJK, PQR ya. Biasanya kalau kita di vektor P-nya IJK ya. Gitu. Terus besaran vektor OP ya gampang, panjang OP tinggal A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Kalau besaran vektor OP, O-nya itu tetap tidak berpengaruh, jadi makanya langsung tinggal dikuadratkan A1 kuadrat, A2 kuadrat, A3 kuadrat. Nah, misalkan ditambahin lagi Q-nya itu B1, B2, B3. Maka kalau PQ ingat ya, kayak kemarin di vektor R2, AB itu berarti B min A, berarti kalau PQ berarti Q min P, berarti tinggal B1 dikurang A1, B2 dikurang A2, B3 dikurang A3. Nah, kalau mau nyari panjangnya tinggal hasil yang ini dikuadratin ya. Sebenarnya intinya sih sebenarnya udah sama seperti di R2. Kalau di R2 nya udah paham, pasti di R3 juga udah paham karena intinya sama. Nanti hanya bedanya sekarang tambahannya ada 3 ya, 3 komponen. Biasanya cuma B1, B2, sekarang ada B3. Termasuk yang ini nih A-nya ya gitu ya. Jadi kalau konsep dasar di R2 nya udah paham, pasti di R3 juga paham. Ya karena ya, materinya sama, mencari panjang vektor, mencari sudut vektor, perkalian vektor dan segala macamnya. Hanya bedanya sekarang komponennya menambah satu yaitu 3 ya. Contoh misalkan ini, tentukan jarak titik berikut. Nah, pertanyaan adalah tentukan jarak AB. Kalau mau nyari AB berarti kan B dikurang A dulu. Ya, berarti B dikurang A berarti min 2 ya. Terus kita bikin kurungnya. Nah, terus berapa lagi? 5 min 3. Berapa lagi? 4 min 5. Gitu. Berarti B dikurang A sama dengan, maaf, nah berarti B dikurang A sama dengan min 2 berarti min 4. 5 dikurang 3 berarti 2. 4 kurang berarti min 1. Baru mencari panjang AB ya. Berarti tinggal kita kuadratin. Min 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat berarti 4 pangkat 2 berarti 16. 2 pangkat 2 berarti 4. Ini 1 berarti 16 tambah 4 20 tambah 1 berarti akar 21. Ini adalah disebut dengan panjang vektor di R3. Pokoknya konsepnya hampir sama dengan R2 ya. Kalau di R2 nya paham pasti R3 juga paham ya. Jadi kalau AB artinya B dikurang A, setelah itu kalau mencari panjang tinggal dikuadratkan terus ditambah masing-masing. Oke. Selanjutnya kita akan bahas tentang nih operasi aljabar pada vektor. Ini pun sama ya. Konsepnya hampir sama dengan di R kuadrat atau di dimensi 2 ya. Jadi kalau di R3 ini hanya nambah satu huruf komponen itu K ya. Jadi kalau mau ditambah atau secara rumus kayak kemarin AB tambah BC, B-nya coret tinggal AC ya. AB tambah BC sama dengan AC ya. Misalkan ini vektor P, ini vektor Q berarti sama dengan vektor P tambah vektor Q. Nah, kalau udah tinggal kita jumlahkan yang depan angka-angkanya aja. 2 tambah 4 berarti 6. 3 tambah 2 5. I sama I, J sama J, K sama K. Maka hasilnya adalah 6I tambah 5J tambah 9K. Ini kalau penjumlahan vektor.
termasuk. Nah, secara umum dapat dirumuskan, jadi kalau penjumlahan vektor tinggal jumlahkan komponennya masing-masing, yang I sama I, J sama J, K sama K. Ya, pasti bisa ya. Pengurangan A min B hampir sama seperti tinggal dikurang aja ya. Terus kalau bukan vektor dengan skalar K bilangan real sama aja ya. Jadi misalkan KA berarti masing-masing dikali K, vektor A nya dikali sebanyak K gitu ya. Oke. Nah, kita ke contohnya nih. Diberikan vektor sebagai berikut. A-nya 124, B-nya 540, tentukan A tambah B. Ya udah langsung aja. Yang A tambah B. Berarti tinggal kita jumlahin aja. 124 ditambah 540. Jumlahkan aja. Yang 1 sama 5 berarti 6. 2 tambah 4, 6. 4 tambah 0, 0. Seperti itu. Ya, terus yang B, A dikurang B sama. Ya, 124 dikurang 540 berarti 1 dikurang 5 berarti min 4. 2 dikurang 4 berarti min 2. 4 kurang 0 berarti 4. Seperti itu ya. Terus berapa lagi ya? C 2 dikali A. Ya udah berarti vektor A dikali 2. Berarti 2 dikali 1, 2, 4. Berarti sama dengan masing-masing kita kali pelangi. Berarti jadinya 2 kali 1 berarti 2, 2 kali berarti 4, 2 kali 4 berarti 8. Seperti itu. Terus yang D, min 3 dikali B. Ya udah berarti min 3, B-nya berapa? 5, 4, 0. Berarti B sama dengan min 3 kali 5 berarti min 15. Min 3 kali 4 berarti min 12. Min 3 kali 5 berarti 0. Nah, ini yang dimaksud dengan operasi aljabar pada vektor penjumlahan, pengurangan, sama perkalian skalar ya. Hampir sama konsepnya dengan di R2 kemarin ya. Jadi ini tidak terlalu ribet karena kalian udah tahu kalau penjumlahan seperti apa, pengurangan seperti apa, mencari panjang vektor seperti apa. Yang baru hanya adalah menggambar aja nih ya. Ini menggambarnya harus hati-hati dan harus cermat biar bentuknya bagus dan sesuai gitu ya. Pertemuan kali ini cukup sampai sini aja ya. Kita hanya bahas tentang panjang vektor dan operasi aljabar vektor ya, sama memahami konsep dasar menggambar sebuah vektor ya. Ya, jadi ada sumbu X yang ke depan, sumbu Y ke samping, sumbu Z ke atas atau ke bawah. Kalau ke depan berarti X positif, kalau ke belakang berarti X-nya negatif, kalau ke samping kanan Y-nya positif, kalau ke kiri negatif. Kalau Z-nya ke atas berarti positif, kalau ke bawah berarti negatif ya. Jadi kalau ditanya cara menggambar seperti apa, harus udah tahu ya, karena udah dijelaskan cara menggambar titiknya atau koordinatnya. Jadi kalau dikasih titik nanti jangan bingung ya. Oke. Semoga dapat dipahami pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.